Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Kostawa. NIM saya 2021014. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sosiolinguistik. Nah, apa sih yang akan saya bahas? Nah, di sini saya meneliti sebuah tayangan video talk show, lebih tepatnya itu acara Mata Najwa ya di Metro TV, periode 2017 gitu. Nah, pada saat itu ada bintang tamunya Pak Anies Baswedan, Pak Sandi, dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas ragam tuturan bahasa Indonesia yang terdapat dalam tayangan video Mata Najwa gitu, periode 2017. Nah, teman-teman, di dalam tayangan video Mata Najwa periode 2017 yang mana dihadiri oleh Pak Anies Baswedan, Pak Sandiaga Uno, dan lain sebagainya, di sana terdapat berbagai ragam bahasa gitu, bahasa Indonesia ya. Nah, yang pertama ini adalah ragam bahasa dari segi penuturnya. Nah, yang pertama ada dialek yang terdapat dalam video tersebut. Dialek itu apa sih? Dialek itu merupakan suatu tuturan atau suatu bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dan berlaku pada suatu daerah atau daerah tertentu. Nah, pada tuturan ini terdapat satu kata kemarok yaitu yang memiliki makna serakah. Nah, itu merupakan dialek dari Jawa gitu, bahasa Jawa Tengah, teman-teman. Nah, yang kedua, yang selanjutnya teman-teman, yaitu kolokial. Kolokial itu apa sih? Nah, kolokial itu merupakan ragam tuturan yang biasanya digunakan dalam sehari-hari. Namun, kolokial ini tidak sembarangan bahasa yang sehari-hari. Jadi, kolokial ini terikat konteks gitu, teman-teman. Jadi, tidak sembarangan ada dalam percakapan sehari-hari gitu. Jadi, tidak semena-mena digunakan gitu dalam sehari-hari pun, karena kolokial terikat konteks. Nah, pada video Mata Najwa juga sendiri gitu ada kata Najwa Shihab yang memanggil Mas Anies dan Mas Sandi. Nah, pada tuturan tersebut kata Mas itu berasal dari kata mamas yang artinya kakak laki-laki gitu, yang sudah dekat, sudah akrab, dari bahasa Jawa juga, teman-teman. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan saya dari poin pertama, yaitu penemuan ragam bahasa Indonesia yang ada dalam tayangan video acara Mata Najwa atau talk show Mata Najwa periode 2017. Nah, penemuan yang kedua ini yaitu ragam bahasa berdasarkan pemakaian gitu, pemakaiannya. Nah, bagaimana sih gitu? Nah, jadi ragam bahasa tersebut kan, talk show itu acaranya formal nih, ada formal. Nah, tetapi dalam acara tersebut pun ada ragam bahasa pemakaian gitu. Pemakaian itu jadi bahasa yang digunakan sehari-hari, namun tidak jadi semi formal gitu, teman-teman. Nah, di dalamnya biasanya ragam bahasa pemakaian ini adalah ragam bahasa jurnalistik gitu. Mengapa sih ragam bahasa jurnalistik? Nah, ragam bahasa jurnalistik itu adalah ragam bahasa yang penggunaannya itu padat dan biasanya ditandai dengan penghilangan imbuhan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Dalam contoh penemuan di dalam video ada kata kalau seperti itu, imbuhannya dihilangkan, tujuannya untuk lebih merangsang atau lebih mempermudah gitu untuk penonton dalam mencerna isi atau topik yang sedang dibicarakan. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ragam bahasa berdasarkan keformalan gitu. Nah, di sini ada dua ragam bahasa di jenis ini, teman-teman. Ada ragam bahasa formal dan juga santai gitu. Nah, keduanya ini kebetulan terdapat juga atau ditemukan juga gitu dalam video talk show Mata Najwa periode 2017 tersebut gitu. Nah, ragam bahasa formal itu seperti apa sih, teman-teman? Yang seperti kita ketahui ya, secara umum gitu, ragam bahasa formal itu yang memenuhi kaidah, EYD,
KBBI seperti itu, struktur kalimatnya lengkap, kemudian berimbuhan yang lengkap gitu, kalimatnya jelas. Nah, jadi dalam acara talkshow Mata Najwa ini jelas ragam bahasa formal itu banyak gitu sebenarnya teman-teman, seperti menggunakan kata ganti saya, anda gitu kan, enggak, aku, kamu gitu teman-teman. Nah itu kan ragam bahasa santai termasuknya. Nah kalau di ragam bahasa santainya ada juga seperti panggilan mas gitu. Nah itu kan dari kata mamas tuh, artinya itu seperti kakak laki-laki, cuma bukan kakak kandung tetapi dekat gitu teman-teman, dari bahasa Jawa. Nah seperti itu, jadi itu termasuknya ragam bahasa santai, namun tidak salah gitu dipergunakan dalam konteks tersebut gitu. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk kepada poin yang keempat atau poin terakhir. Nah di sini ada ragam bahasa berdasarkan sarana. Berdasarkan sarana itu seperti apa sih? Nah sarana di sini bukan sarana fasilitas itu di suatu tempat, bukan. Jadi dalam ilmu linguistik atau bahasa, sarana ini dimaksudkan atau diartikan adalah seragam bahasa lisan gitu. Ragam bahasa lisan itu apa sih? Ya ini, ragam bahasa lisan itu ketika kita berbicara menyampaikan sesuatu yaitu dengan lisan gitu, tidak dengan tulisan teman-teman. Nah ragam bahasa lisan pun dikenal memiliki gramatikal yang tidak selengkap ragam tulisan gitu. Mengapa? Karena dalam ragam lisan kita akan dibantu oleh bahasa tubuh atau gerakan tubuh. Nah dengan adanya gerakan tubuh tersebut, orang akan mengerti meskipun kita menyampaikan suatu topik atau permasalahan tidak dengan unsur gramatikal yang lengkap gitu. Jadi terbantu teman-teman. Nah di dalam tayangan video Mata Najwa tahun periode 2017 pun ada gitu yang Rano Karno, kalau jelasnya yang Rano Karno itu mengelus-ngelus halus, sambil mengelus-ngelus halus kan itu mengindikasikan menyindir gitu terhadap lawan bicaranya. Nah beliau pun tidak menggunakan unsur gramatikal yang lengkap ketika memaparkan konteksnya atau topiknya, tetapi dengan ada tambahan bahasa tubuh seperti ini, maka itu malah menjadi lebih kuat gitu argumennya tersebut, jadi memberikan warna tersendiri. Nah teman-teman, mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai observasi ragam bahasa Indonesia di dalam tayangan video Mata Najwa periode 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.